Wa yuqalu awwalu ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamati. Wa yuqalu awwalu ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamati ma wa yuqalu awwalu ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamati ahluhu wa waladuhu fayaqifunahu baina yaday Allah ta'ala fayaqulun ya rabbana khadalna bihaqqina minhu fa innahu ma alimna ma najhil fa innahu ma alimna ma najhilu wa kana yat'amuna al-harama wa nahnu la na'lamu fayaqtasa lahum minhu. Dan kata oleh setengah ulama, sebagian ulama ada yang berkata bahwasannya pertama-tama yang bergantung dengan seorang laki-laki pada hari kiamat itu, pertama-tama yang bergantung dengan seseorang laki-laki pada hari kiamat itu, yaitu ahlinya dan anaknya, istri dan anaknya. Maka memperhentikan mereka itu akan dia antara hadapan hadirat Allah Ta'ala. Antara hadapan hadirat Allah Ta'ala. Maka berkata mereka itu, hai Tuhan kami, ambil olehmu bagi kami dengan hak kami daripadanya. Maka karena bahwasannya ia tiada mengajari akan kami sesuatu yang kami jahil akan dia. Dan adalah ia memberi makan akan kami daripada harta yang haram, padahal kami tidak mengetahui akan dia. Maka ketika itu membalas Allah Ta'ala bagi mereka itu daripadanya dengan siksa. Istri dan anak akan menuntut nanti di pada hari kiamat, yang mana para suami-suami kepala keluarga tidak membawa makanan rezeki yang haram, istrinya tidak tahu, anaknya tidak tahu. Amalan mereka tergantung, amalan mereka itu tergantung, sehingga mereka itu ketika ditanya bahwasannya, ya Tuhan kami, ambil olehmu bagi kami dengan hak kami daripadanya. Hak kami berarti daripada, ya, hak kami itu apa? Memberi nafkah yang halal. Hak kami itu daripadanya itu. Sehingga di hari kiamat nanti itu dia tidak mengajariku, dia tidak mengajari kami, dan dia menjahilkan kami, artinya tidak ada pendidikan untuk kami sewaktu di dunia. Belajar kami baca Al-Quran, tidak dididik. Belajar hukum tentang cara solat, tidak diberitahu. Bila dia tidak beritahu, tidak apa-apa, tapi tidak disuruhnya kami pengajian. Kalau tidak ada pengajian, kami tidak pernah diajari. Padahal bab taharah, bab haid kami penting, perlu. Ketika kami minta izin pengajian, dia tidak mengizinkan. Itu hak kami mendapatkan pendidikan. Tetapi suami kami tidak mengizinkan kami. Harta yang dibawanya kami tidak tahu apakah itu halal atau haram. Maka oleh karena itu, dengan demikian kami tidak mengetahui apa yang dia bawakan, makanan itu halalkah atau haram. Tapi suami kami diam saja. Kami butuh pendidikan, kami butuh pakaian, kami butuh tempat. Itu hak, ya, hak seorang istri itu makan, minum, sandang, pangan, makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan.
Pendidikan itu. Jadi jangan dipikir istri itu dinikahi hanya untuk ditempatkan senang makanan, sudah. Tapi pendidikannya tidak. Sudah dilepaskan oleh orang tuanya. Menikahkan engkau kepada anakku dengan sekian, maka lepaslah tanggungjawabnya. Barulah diajari. Udah belajar sifat 20. Udah belajar sifat tauhid. Udah belajar rukun salat. Udah belajar. Tak ada diajarkan oleh suaminya. Ngaji pun tak ada. Ada ngaji, cuma dengar ceramah aja. Dengar ceramah aja. Tapi tak ada membicarakan tentang hukum solat. Tak ada membicarakan tentang haid, bagaimana cara perkara haid. Kalau ceramah hanya motivasi. Tapi kajian, dia betul-betul harus mendalamin tentang perkara-perkara yang hak daripada seorang istri. Tidak diberitahukan kepada kami. Maka di hari kiamat ini kami menuntut, ya Allah. Khazalna. Rabbana khazalna bihaqqina fa innahuma alimna ma jahilna. Maka sesungguhnya dia telah membodohkan kami dan dia tidak mengajarkan kami. Nah, itulah jadi oleh Allah mengambil suami itu kemudian disiksalah disebabkan karena mentelantarkan daripada istrinya, baik dalam segi ekonomi maupun dari segi pendidikan seorang istri. Bila dia tidak mau, tidak bisa, tak tahu suaminya, perintahkan. Sama seperti bapak punya anak, ngaji, sana. Anaknya saja diperintahkan, istri juga perintahkan. Sekolah sana, belajar, buat PR. Begitu juga suami. Ketika ia melihat istri cara berwuduknya salah, suami ajarin. Ini berwuduk begini, berwuduk gini. Jadi bukan hanya untuk anak kecil saja, tapi istri juga harus perbaiki. Dari segi mandi wajibnya, dari segi yaitu wiladahnya, dari segi bab haidnya, itu yang harus. Jadi yang sepantasnya yang belajar bab haid itu adalah laki-laki, bukan perempuan kalau sudah nikah. Jadi dia sudah limpahkan kepada suaminya.